Perbuatan dosa dan kesalahan akan meninggalkan penyesalan di dalam hati pelakunya. Ketika manusia melakukan suatu kesalahan, kemudian menyadarinya dan menyesalinya, serta berusaha memperbaikinya, maka sungguh itu jauh lebih baik daripada tidak ada usaha untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya. Manusia yang tidak bisa belajar dari kesalahannya tidak ada bedanya dengan hewan yang tidak bisa berpikir dan hanya mengandalkan insting. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan, dan sungguh Tuhan mengampuni setiap dosa asalkan pelakunya bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Adalah seorang pemuda bernama Hasan. Sejak kecil, ia telah menjadi yatim dan tinggal dengan ibunya yang miskin. Ibunya seorang pembantu rumah tangga dan bekerja dari satu rumah ke rumah yang lain untuk menghidupi anak sematawayangnya. Meskipun hidup serba kekurangan, tetapi Ibu Hasan seorang wanita yang cerdas dan pandai mengatur keuangan. Ia menyadari bahwa aset terpenting seorang anak adalah pendidikan dan pengetahuan agama. Seorang yang pandai namun tidak mengenal Tuhannya dengan baik, maka ia seperti orang yang buta. Dan seorang yang hanya belajar ilmu agama tanpa mempelajari ilmu dunia, ibarat orang yang pincang. Karena itulah, sejak kecil Hasan diajari ibunya untuk mengenal Tuhan dan hakikat tujuan hidup di dunia. Hasan bahkan disekolahkan di sekolah terbaik hasil keringat ibunya. Ibunya berharap dengan pendidikan yang baik, Hasan akan tumbuh menjadi pria sukses dan mandiri. Berkat ketekunan dan doa yang tulus dari ibunya, Hasan mampu melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Ibu yang sangat menyayanginya itu melepasnya dengan berurai air mata dan berpesan agar Hasan sering mengiriminya surat agar sang ibu bisa mengetahui keadaannya. Hasan anak yang patuh dan berbakti. Meskipun sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya, ia tidak pernah lupa berkirim kabar kepada ibunya. Hasan sangat mengerti bagaimana ibunya berjuang demi membuatnya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Karena itulah, Hasan selalu belajar keras agar dapat membuat ibunya bangga. Selain itu, ia juga ingin mengangkat kehidupan keluarga mereka dari kemiskinan. Hasan bertekad untuk membuat ibunya bahagia dengan belajar tekun. Ia berharap setelah lulus kuliah nanti akan mendapatkan pekerjaan bergaji besar sehingga ibunya tidak perlu lagi menjadi pembantu rumah tangga. Setidaknya itulah tekad Hasan ketika pertama kali meninggalkan negerinya untuk menuntut ilmu. Hari demi hari pun berlalu, hingga akhirnya Hasan berhasil lulus dengan nilai yang mengagumkan. Lalu ia pun pulang kembali ke negerinya dan bertemu dengan ibunya. Tentu saja ibu yang telah lama merindukannya merasa sangat bahagia, karena akhirnya anak yang selama ini diperjuangkannya telah kembali ke pangkuannya. Tetapi budaya barat telah banyak mempengaruhi pemikiran Hasan, sehingga ia berubah menjadi pribadi yang berbeda. Hasan terobsesi untuk hidup kaya dan jauh dari kemiskinan seperti kehidupannya selama ini. Ia bahkan beranggapan bahwa agama hanyalah simbol kemunduran dan keterbelakangan. Pikirannya benar-benar telah dikuasai oleh materi. Tidak lama kemudian, Hasan berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar. Ia juga memutuskan menikah dengan wanita kaya yang dikenalnya lewat situs pertemanan. Hasan menilai wanita itu adalah pilihan yang tepat untuknya karena pergaulannya yang luas dan gaya hidupnya yang modern. Hasan terang-terangan menolak gadis yang dijodohkan oleh ibunya, meskipun gadis tersebut mempunyai agama dan akhlak yang baik. Nafsu telah membuat Hasan gelap mata, sehingga ia lebih memilih wanita berharta yang bisa membuat hidupnya jauh lebih terhormat. Ia mengabaikan ucapan ibunya yang mengatakan bahwa wanita itu hanya akan membuatnya lelah. Tekad Hasan telah bulat untuk menikahi pujaan hatinya. Melihat kesungguhan anaknya, tidak ada yang bisa dilakukan Ibu Hasan kecuali merestui pilihan anaknya dan berharap agar kehidupan rumah tangganya bahagia. Akhirnya, pernikahan pun dilangsungkan secara mewah sesuai permintaan istri Hasan.
Bahkan untuk membiayai pernikahan mewahnya, Hasan sampai harus menghabiskan sebagian besar tabungannya hanya untuk pesta sesaat. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran Ibu Hasan terbukti. Kehidupan pernikahan Hasan tidak berjalan dengan baik karena istrinya selalu menghasut Hasan agar membenci ibunya. Hingga suatu hari, ketika pulang dari kantor, Hasan mendapati istrinya sedang menangis. Istri cantiknya itu kemudian mengajukan pilihan kepada Hasan, dirinya atau ibunya yang akan keluar dari rumah mereka. Karena terhasut-hasutan istrinya, akhirnya Hasan tega mengusir ibunya, ibu yang telah bersusah payah membiayai pendidikannya sampai ke luar negeri dari hasil kerjanya sebagai pembantu rumah tangga. Dengan penuh emosi, diusirnya wanita mulia itu tanpa perasaan. Sang ibu meninggalkan rumah dengan berurai air mata, namun ia tetap mendoakan Hasan dan berharap anaknya selalu sehat dan bahagia. Beberapa lama setelah ibunya meninggalkan rumah, timbul penyesalan dalam diri Hasan, hingga ia pun memutuskan untuk mencari ibunya. Namun, dicari kemanapun, Hasan tidak berhasil menemukan ibunya, hingga akhirnya ia kembali ke rumahnya. Melihat Hasan masih perhatian dengan ibunya, membuat istrinya geram. Lalu, ia pun kembali mempengaruhi Hasan dengan karangan ceritanya, sehingga Hasan akhirnya melupakan ibunya dan memutuskan berhenti mencarinya. Beberapa waktu berlalu, Hasan jatuh sakit sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Ketika mendengar Hasan sakit, ibunya datang ke rumah sakit. Namun, sebelum sampai ke kamar Hasan, ibu yang malang itu dicegah oleh istri Hasan yang mengatakan dengan kasar bahwa Hasan tidak ingin bertemu dengannya dan ingin melupakan semua kehidupan masa lalunya yang miskin. Akhirnya, ibu yang telah renta itu pun meninggalkan rumah sakit tanpa berhasil menemui anak sematawayangnya. Ia hanya bisa menangis sambil menapaki lorong rumah sakit. Setelah sekian lama dirawat di rumah sakit, Hasan akhirnya sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi, kondisinya jauh banyak berubah. Hutangnya menumpuk, dan ia bahkan kehilangan rumahnya karena gaya hidup istrinya yang boros dan suka bermewah-mewah. Selain itu, Hasan juga dipecat dari pekerjaannya. Hasan sangat terpukul dengan kehidupannya. Namun, yang lebih membuatnya syok adalah ketika istri cantiknya itu menceraikannya dengan alasan bahwa dirinya tidak lagi kaya dan tidak bermartabat, sehingga tidak ada lagi yang bisa dibanggakan sebagai seorang suami. Mendengar tuntutan istrinya, Hasan bagai disambar petir. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak selain menerima takdirnya dan bercerai dengan istrinya. Peristiwa tragis itu membuat Hasan seakan terbangun dari tidurnya, hingga akhirnya ia menyadari semua kesalahannya. Ia pun lantas mencari satu-satunya orang yang tulus mencintainya, yaitu ibunya. Lama Hasan mencari ibunya yang tidak ia ketahui di mana keberadaannya. Hasan tidak pernah berputus asa mencari sang ibu dan ingin sekali meminta maaf karena telah menyia-nyiakan kasih sayangnya. Sekian lama mencari, akhirnya Hasan berhasil menemukan ibunya di tempat yang sungguh tidak pernah ia duga. Ternyata selama ini Ibu Hasan tinggal di kamp pengungsian bersama para pengungsi dari Suriah dan hidup dari belas kasihan orang-orang yang menyedekahkan sebagian harta mereka. Ketika melihat ibunya, wajah tuanya sangat pucat oleh bekas air mata. Dan ibu itu tidak menyangka ketika melihat Hasan masuk ke dalam tenda, menghampirinya dan merebahkan kepalanya di bawah kedua kakinya sambil menangis. Lama keduanya berada dalam kondisi demikian, hingga akhirnya Hasan menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya, dan mereka menangis dengan tangisan yang memilukan. Kemudian Hasan membawa ibunya pergi bersamanya dan mulai menata hari-harinya. Hasan bahkan berjanji untuk selalu membahagiakan ibunya dan berbakti kepadanya hingga akhir hayat. Saudaraku, tidak ada yang baik-baik saja di kehidupan dunia ini,
karena sesungguhnya setiap manusia itu sedang sibuk menghadapi ujiannya masing-masing. Baik mereka yang kaya, miskin, terkenal, dewasa, maupun anak-anak, semuanya memiliki masalah, dan itulah ujian hidup. Kunci solusi dari setiap masalah adalah perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperbaiki seluruh hidup Anda.